Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video IIN. Untuk video kali ini saya akan membahas tentang perencanaan agregat. Nah, ini kan udah ada di modul ya. Jadi langsung aja kita ke soal latihan di modulnya. Kan untuk soal latihannya kan ini. Nomor 1, dari hasil tugas peramalan pada periode sebelumnya, buatlah perencanaan agregat untuk produk yang sama. Yang kedua, buatlah model matematis untuk perencanaan agregat dan diselesaikan menggunakan model WinGSB dengan 3 perencanaan. Terus nomor 3, laporan ditulis sesuai format. Jadi di sini saya akan melihat untuk hasil forecasting sebelumnya. Nah, saya salin di sini. Ini untuk hasil forecast yang sebelumnya ya. Terus untuk data pendukung selanjutnya yaitu kita ambil dari modul halaman 19 ini. Jadi ini saya masukkan di sini. Cuma yang saya ganti untuk jumlah labornya menjadi 9 orang. Oke. Kalau di sini sudah paham, kita lanjutkan ke langkah selanjutnya. Jadi kita nggak bisa langsung masukkan data ini ke dalam aplikasinya. Terus, jadi di sini saya akan olah terlebih dahulu data ini. Ini kan masih campuran atau satuannya belum sama. Jadi di sini saya akan menggunakan satuan untuk unit gitu. Jadi untuk tenaga kerja di sini kan 3.500 per orang per jam gitu. Nah, ini menghasilkan berapa unit gitu. Untuk satu unitnya itu berapa kos yang dibutuhkan. Nah, itu caranya dengan ini kan di sini jam produksi itu 0,3 jam per unit. Jadi mudah saja untuk setiap jamnya itu 3.500 per jamnya, sedangkan 1 jam 1 unit itu membutuhkan waktu 0,3 jam. Jadi kita masukkan saja gini, sama dengan 3.500 dibagi dengan dikali 0,3. Itu menghasilkan 1050 untuk per unit. Terus selanjutnya untuk lembur pun sama dengan 4.500 dikali dengan 0,3 jam. Jadi 1.350 per unitnya. Terus di sini kita lihat pada kebutuhan jam tenaga kerja ini ada jam produksi, jumlah labor, sama jam kerja reguler. Ini kan masih di satuan yang berbeda gitu kan. Nah, di sini saya membutuhkan untuk berapa kapasitas atau berapa unit yang bisa diproduksi dalam satu periode atau dalam 1 bulan gitu. Ini kan jam kerja reguler itu kan 8 jam per hari. Nah, ini kita jadikan per bulan. Nah, setelah saya searching di Google, untuk per bulannya itu sekitar 8 dikali 24. Atau secara umumnya itu sekitar 173 jam per bulan. Nah, untuk mencari kapasitas reguler secara keseluruhan dengan cara ini saya tulis ini kapasitas reguler 1 bulan. Itu dengan cara kita kan setiap
satu labor itu mempunyai jam 173 jam. Nah, itu dikalikan berapa labor atau tenaga kerja yang kita punya, itu ada 9 orang. Jadi dalam 1 bulan itu kita punya waktu 1557 jam. Nah, dalam 1550 jam ini kita bisa menghasilkan berapa unit? Nah, itu dari 1557 dibagi per unitnya tadi kita membutuhkan waktu 0,3 jam. Jadi menghasilkan 5.190 unit per bulan atau per periodenya. Nah, dari sini baru kita masukkan ke dalam aplikasi yang kita gunakan dalam penyelesaian. Nah, di sini saya menggunakan aplikasi POM-QM. Di sini kan tadi di modul itu menyuruhnya menggunakan WinCSV ya. Nah, sebenarnya sama software POM-QM sama WinCSV. Cara-caranya sama, cuma mungkin beda dengan tampilannya. Nah, kita masuk pada aplikasi QM. Ini saya buat dulu. Untuk aplikasi QM ini ada beberapa modul di sini ya, banyak ya. Kita menggunakan aggregate planning. Ini yang tadi saya note dulu. Nah, aggregate planning, kita pilih aggregate planning. Nah, muncul kayak gini, kita kasih title judul aggregate. Terus untuk periodenya kita masukkan, tadi kan kita punya 6 bulan, jadi 6 periode. Untuk short text-nya kita gunakan backorder. Terus selanjutnya untuk periodnya kita gunakan bulan Januari, Februari, Maret. Kita mulai dari Januari, jadi otomatis kita langsung oke aja di sini. Nah, di sini kita masukkan domain atau hasil forecast yang udah kita olah kemarin. Nah, ini kita copy saja di sini. Terus untuk regular time capacity-nya, ini tentunya kita gunakan satuan unit ya. Jadi semuanya sama, yaitu 5.000. Ini ya, 5.190. Kita masukkan di sini 5.190. Di sini juga 5.190. Semuanya. Ini adalah kapasitas maksimal yang bisa diproduksi oleh perusahaan. Terus untuk overtime capacity-nya, karena di soal tidak diketahui berapa kapasitas maksimal untuk overtime-nya, kita tulis aja unlimited dengan cara kita masukkan aja angka 10.000. Terus untuk subkontraknya pun seperti itu, karena tidak ada kapasitas maksimumnya, kita gunakan aja 10.000. Jadi unlimited, mau berapapun bisa. Nah, terus ini ada pembatas ya. Terus di sini kita masukkan unit cost-nya. Untuk regular time-nya itu berarti untuk biaya produksi atau tenaga kerja yang reguler. Reguler itu maksudnya di luar lembur maupun subkontrak atau lainnya. Itu kita tulis tenaga kerja reguler yang ini itu 1.050 per unit. Geser aja ini.
Untuk regular time-nya 1050 per unit. Untuk overtime-nya tadi 1350 per unit. Untuk subkontraknya 6.000. Untuk holding atau carrying cost itu maksudnya inventory. Inventory cost-nya. Jadi cuma beda istilah. Kalau di soal yang kita ketahui itu inventory-nya. Inventory cost. Kalau di sini holding atau carrying cost itu 2.500. Terus untuk back order cost-nya itu maksudnya kalau di sini itu short tag ini. Itu 3.500 per unit. Terus untuk increase cost ini maksudnya biaya penambahan tenaga kerja atau hiring. Hiring di sini 45.000 kita masukkan 45.000. Terus untuk decrease cost ini maksudnya untuk memberhentikan tenaga kerja. Nah ini atau kata lainnya layoff itu 75.000. Terus untuk initial inventory itu maksudnya inventory yang ada sebelumnya. Itu kan kita ketahui inventory awalnya itu 200. Kita tulis di sini 200. Untuk unit loss period ini maksudnya inventory yang diharapkan atau kata lainnya safety stock 100. Nah, tadi saya langsung tekan enter ya. Ini kan yang tadi ya. Nah, di sini pada aggregate planning untuk software QM ini ada beberapa metode. Nah, sedangkan kita kan di modul disuruh minimal 3 perencanaan. Jadi teman-teman bisa memilih ini tiga dari ini semua ya. Untuk smart production average cross demand ini maksudnya untuk permintaan kotor. Jadi belum mempertimbangkan inventorinya dengan produksi yang cenderung sama. Nih, produksinya cenderung sama, smooth production. Terus selanjutnya untuk metode smooth production yang average net demand ini maksudnya permintaannya sudah mempertimbangkan inventory yang diharapkan. Tapi juga di sini karena smooth production jadi mempertahankan jumlah produksi yang seragam. Untuk selanjutnya cash current ini lebih ke permintaan yang ada sekarang. Jadi lebih ke mempertimbangkan hanya permintaan yang terjadi sekarang gitu. Terus untuk cash previous demand ini mempertimbangkan untuk permintaan yang akan terjadi atau untuk periode selanjutnya gitu. Jadi di sini untuk inventory-nya pun nilainya sedikit tinggi gitu ya. Terus di sini ada beberapa metode, jadi teman-teman pilih aja salah 3, maksudnya 3 dari 6 ya. Itu untuk dimasukkan ke dalam laporannya. Nah, setelah itu teman-teman analisis mana total cost yang paling minimum. Jadi cost yang paling minimal itu menggunakan metode apa, terus dijelaskan kenapa gitu. Maksudnya inventory-nya tuh sekian, terus subkontraknya tuh sekian, terus untuk overtime production-nya sekian, untuk short tag-nya sekian gitu. Dah itu aja ya. Ini nanti tinggal di copy aja di Microsoft Word untuk dijadikan laporan. Mungkin itu aja
yang bisa saya sampaikan mengenai aggregate planning. Terus sekian, semoga bermanfaat untuk kita semua. Dari saya mohon maaf bila ada kesalahan dalam menyampaikan. Dan terima kasih telah menonton video ini. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.